Aku Bukan Wanita Penggoda, sebuah novel karya dari Elis Kurniasih, memasuki bab ke-111, Gadis Aneh. Selamat mendengarkan. Vicky melajukan mobilnya menuju rumah sakit untuk menjenguk Kiara yang baru saja melahirkan seorang putri. Semula ia ingin ke rumah sakit bersama Kenan, namun pertemuannya dengan salah satu petinggi pemerintahan untuk keperluan birokrasi lumayan cukup memakan waktu yang lama. Vicky mengemudi mobilnya dengan cepat. Mobil yang baru saja Kenan belikan untuknya sebagai pengganti dari mobil yang terbakar itu. Mobil Vicky menyalip di antara keramaian kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun tanpa disengaja, kaca spion luar mobil Vicky mengenai kaca spion motor metik yang ada di sebelahnya. Vicky hanya menengok ke samping, tempat kaca spion itu tidak bergeser, karena kaca spion mobil Vicky memang cukup kuat dan hanya bisa digerakkan otomatis. Ia pun melihat ke arah kaca spion, bahwa motor yang bersenggolan itu dalam keadaan baik dan tidak terjatuh. Akhirnya Vicky tetap melajukan mobilnya seperti semula. Selang beberapa menit, Vicky dikejar oleh pengendara kendaraan roda 2 itu. "Hei, keluar lo! Dasar gak tanggung jawab!" ujar pengemudi motor metik itu. Vicky menoleh ke arah jendela. Ia melihat pengendara itu yang mencoba memepetkan motornya pada mobil Vicky dan berusaha menghentikan jalan Vicky. Akhirnya Vicky pun memelankan mobil dan menepi. Ia berhenti di pinggir jalan yang cukup sepi. Pengendara motor metik itu pun memberhentikan motornya persis di depan kap mobil Vicky. Vicky dengan santai menatap motor itu dari jendela depan, karena motor itu memang berhenti persis di depannya. Pengendara yang masih duduk di atas motornya itu pun membuka helm. Rambut panjang yang semula tak terlihat itu pun langsung tergerai. "Oh, cewek. Pantes," gumam Vicky. Ia memang sering melihat pengendara wanita yang marah-marah di jalan. Padahal jika sesama pengendara laki-laki, hal seperti itu sangat wajar terjadi di jalanan. Wanita itu pun dengan gagah berjalan menuju pintu mobil Vicky. Vicky langsung membuka kaca jendelanya. "Hei, kalau jalan yang benar!" ucap wanita yang terlihat dari wajahnya kalau wanita itu masih belia. "Maaf, aku buru-buru." "Semua orang juga pengen cepat sampai rumah, bukan lo doang." "Oke, sorry," ucap Vicky lagi. Memang saat ini tengah terjadi traffic jam. Karena kebetulan ini adalah waktunya semua orang kantor kembali ke rumah. Sorry, gue nggak terima. Lo harus tanggung jawab," ujar wanita itu sembari melihat sekeliling interior mobil Vicky yang terbuka. Vicky pun melihat bola mata wanita itu yang sedang menjelajah isi di dalam mobilnya. "Emang kamu jatuh?" tanya Vicky santai. Di kota besar seperti ini memang banyak terjadi modus yang menggunakan cara seperti ini. Walau memang pengendara roda 4 selalu disalahkan jika bersinggungan dengan pengguna kendaraan roda 2. Apalagi terlihat mobil yang dibawa Vicky bukanlah mobil biasa. Mobil Vicky tergolong mobil mewah keluaran Eropa. "Enggak sih, tapi tetap gue merasa dirugiin." "Rugi apa?" tanya Vicky. Wanita itu pun kembali berjalan ke motornya, lalu mengambil sesuatu. "Nih, lihat." Wanita itu menunjukkan kaca spion motornya yang sudah terlepas dari sana. Aku nggak percaya kalau senggolan tadi sampai bikin kaca spion kamu seperti ini," kata Vicky yang masih tidak percaya bahwa senggolan yang tidak keras tadi mengakibatkan hal sedemikian rupa. "Hei, nggak tanggung jawab kan lo?" ujar wanita itu. Wanita itu memang cantik, tapi tertutupi karena gaya bicaranya yang asal dan sedikit kasar. "Ya udah, aku tanggung jawab." Vicky mengeluarkan dompet dan hendak memberikan 3 lembaran uang berwarna merah. "Gue nggak mau uang tunai. Gue mau kartu nama, karena motor gue harus dibawa ke bengkel." "Kamu merasa aku?" tanya Vicky yang mulai kesal. Ia pun keluar dari mobil. Kebetulan tidak ada pihak lain yang ikut memperkeruh pertikaian mereka. "Mana sih motor kamu yang rusak? Aku kan cuma senggol kaca spion doang." Vicky berjalan menuju motor yang terparkir di depan mobilnya. Ia pun meneliti motor metik milik gadis itu, dan terlihat wajah gadis itu yang mulai sedikit gelisah. Karena kaca spion itu memang sudah hampir lepas dari tempatnya sejak awal. "Motor kamu emang udah banyak yang rusak. Di sini
Di sini. Vicky menunjuk ke lampu sebelah kanan yang sedikit retak, dan bodi sebelah kiri yang tergores panjang cukup dalam. Enak aja minta ke bengkel. Terus aku yang tanggung jawab. Ucap Vicky lagi. Dasar orang kaya pelit. Ucap gadis itu. Aku bukan pelit, tapi realistis. Ini namanya pemerasan. Kamu bisa aku tuntut. Vicky melangkahkan kaki mendekati gadis itu dan berkata persis di depan wajahnya, sembari mengacungkan telunjuk di depan wajah manis itu. Gue nggak takut. Tantang gadis itu dengan membulatkan matanya. Lo emang udah salah. Dari tadi ngedarain mobil kenceng. Padahal ini bukan jalan tol. Vicky meneliti penampilan gadis itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kalau dilihat, gadis ini memang tidak jelek. Malah bisa dibilang cantik, walau agak sedikit galak. Vicky mulai tersenyum licik. Nama kamu siapa? Tanya Vicky. Andrea. Biasa dipanggil Rea. Vicky mengangguk, lalu mengambil ponselnya dari dalam saku. Berapa nomor ponselmu? Rea pun tersenyum bersemangat. Akhirnya ada kesempatan untuk membenarkan motor kesayangannya yang sedikit rusak tanpa mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri. Kemudian, Rea mengucapkan nomor ponsel miliknya pada Vicky. Vicky mengetikkan nomor ponsel gadis itu, hingga akhirnya mereka pun bertukar nomor seluler. Oke, aku akan tanggung jawab. Silakan bawa motormu ke bengkel, dan aku akan bayar semuanya. Vicky kembali mendekatkan tubuhnya pada wanita itu. Setelah motormu selesai diperbaiki, aku akan kirimkan alamat apartemenku. Kamu serahkan bil dari bengkel itu, dan aku akan membayarnya. Oke. Gadis itu tersenyum lebar dan menampilkan ibu jarinya ke atas. Vicky memajukan sedikit tubuhnya lagi, dan sedikit mendekatkan bibirnya pada telinga gadis itu. Tapi setelah itu, layani aku. Gadis itu langsung membulatkan matanya lebar. Kurang ajar. Dasar om-om mesum. Rea mendorong dengan keras tubuh Vicky agar menjauh. Vicky pun tertawa. Namun gadis itu terus memukul tubuh Vicky yang sudah sedikit menjauh. Ia belum puas memukul pria mesum yang melecehkannya itu, walau masih sekedar kata-kata. Vicky terus tertawa geli. Ia pun menutup mulutnya untuk mencoba memberhentikan tawanya. Tetapi ia tetap tertawa. Sudah cukup, dasar omes, otak mesum. Sono minta sama bini lo. Rea masih mengumpat. Ia sungguh kesal. Lalu dengan cepat Rea menaiki motornya. Hei, katanya aku harus tanggung jawab. Teriak Vicky karena gadis itu sudah duduk di atas motornya. Najis, gue males berurusan sama om-om mesum. Yang ada nanti gue dilabrak sama bini lo. Gadis itu memundurkan motornya dan berusaha untuk kembali melajukan kendaraan itu, menghindari Vicky yang sedang tersenyum licik ke arahnya. Sekarang keadaan malah berbalik. Semula, gadis itu berlagak menjadi wanita gagah dan kuat. Namun, kini ia seperti orang yang ketakutan. Padahal Vicky pun tidak serius dengan ucapannya. Ia hanya mengerjai gadis belia itu, gadis yang mungkin baru berusia 18 atau 19 tahun. Mungkin dia baru lulus SMA dan baru mulai masuk perkuliahan. Vicky menahan setir motor itu dan berdiri di depannya. Hei, mau kemana, Rea? Urusan kita belum selesai, bukan? Aku belum bertanggung jawab. Nggak perlu. Terus gak usah manggil nama gue. Dasar pria stres. Minggir nggak? Gadis itu semakin kesal karena Vicky menghalangi jalannya. Oke. Vicky mundur dan tersenyum. Ia memberi jalan pada gadis itu. Hei, nanti aku akan menelponmu, Rea. Vicky menempelkan ibu jari dan jari kelingkingnya di telinga. Gadis itu menoleh dan mengerutkan bibirnya. Dasar stres! Rea menyesal karena telah memberi nama dan nomor pribadinya pada pria yang menurutnya teramat mesum itu. Sungguh, ia merasa terhina atas kata-kata Vicky sebelumnya tadi. Walau ia pun salah, karena telah memanfaatkan keadaan hanya karena melihat mobil mewah yang dikendarai Vicky. Vicky pun kembali tertawa dan menggelengkan kepala. Gadis itu memang lucu, so galak, padahal penakut. Dasar gadis aneh. Bisa-bisanya dia mau ngerjain gue. Kumam Vicky sembari melangkahkan kakinya menuju pintu mobil dan kembali masuk. Vicky kembali menyalakan mesin itu dan melaju ke tempat tujuan semula. Ia semakin terlambat sampai ke rumah sakit karena gadis aneh itu. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Bab 112. Keposesifan Kenan. Dengan pengisi suara Sen-Sen. Selamat mendengarkan.
Kenan memperhatikan wajah Hanin yang sedari tadi tampak terdiam. Sayang, kamu sudah gendong Kayla? Tanya Kenan pada Hanin yang berdiri jauh dari sisinya. Hanin hanya duduk di sofa dengan tetap ikut berkumpul di tengah keluarga yang sedang bahagia ini. Sudah, malah dari tadi Kayla itu dipegang Hanin. Jawab Rasti tersenyum. Rasti masih menggendong bayi mungil itu dan menyerahkannya pada Kiara untuk disusui. Iya, Kayla malah gak nangis kalau digendong Hanin, sahut Kiara, sembari menerima putrinya dari gendongan Rasti. Oh ya? Kenan menatap wajah Hanin dengan senyum manis. Lalu Kenan mendekati sang istri dan duduk di sampingnya. Duh, udah siap banget jadi ibu ya sayang. Kenan menolehkan wajahnya persis di depan Hanin dengan senyum menggelikan. Ih, apaan sih? Hanin tertawa kecil sembari mendorong wajah Kenan agar tidak terlalu dekat dengannya. Dipuji malah gak mau, aneh kamu. Kata Kenan. Malu ih. Ucap Hanin pelan sembari melihat ke arah Rasti, Kiara, dan Gunawan yang tersenyum pada mereka. Rasti, Kiara, dan Gunawan hanya tertawa melihat keromantisan Kenan dan Hanin. Ra, nanti selesai Kala nyusu, aku mau gendong ya? Ucap Kenan. Emang bisa? Tanya Gunawan. Bisa lah, latihan. Atau jangan-jangan lo belum gendong ya? Tanya Kenan pada Gunawan. Gunawan menggeleng. Belum. Idih, parah. Bapak apaan lo? Sungut Kenan pada sahabat sekaligus adik iparnya itu. Gunawan hanya nyengir. Ia duduk persis di samping Kiara, sambil mengelus pipi putrinya yang sedang menyusu. Dia cantik, seperti kamu. Gunawan tersenyum ke arah Kiara. Kiara pun tersenyum ke arah suaminya. Rasti hanya memperhatikan keduanya. Hatinya lega. Akhirnya sang putri mendapat kebahagiaan di pernikahannya. Tapi, kalau kata Mami bibirnya mirip Hanin. Sontak mata mereka tertuju pada Hanin. Hanin seperti terdakwa, karena tatapan semua orang tertuju padanya. Masa sih, Mam? Kenan kembali mendekati ranjang Kiara. Iya, masa sih? Hanin pun berdiri dan mendekat ke sana. Itu karena aku dulu benci sama kamu, Han. Gara-gara kamu ngegodain Mas Gun aku. Tawa Kiara, membuat semua orang pun tertawa. Masa lalu yang kini menjadi bahan candaan mereka. Ira. Wajah Hanin merona menahan malu. Hati-hati lo, Ken. Istri lo harus dikekep terus. Nanti pesonanya bisa ngegoda cowok di luar sana. Ledek Gunawan pada Kenan. Kenan menaikkan alisnya dan menatap intens wajah istrinya. Tentu saja. Hanin gak akan keluar rumah tanpa gue. Dasar posesif. Ucap Rasti. Begitu juga tidak baik, Ken. Artinya kamu tidak mempercayai pasanganmu. Tuh, dengar kata Mami, sahut Hanin. Hanin bukan wanita penggoda kok. Cuma para prianya aja yang gak bisa jaga pandangan. Apalagi kalau dia sudah menikah. Ucap Rasti lagi. Mami, makasih. Hanin memeluk Rasti dari samping. Tuh, denger ya para pria, jaga pandangannya. Kiara melirik ke arah Gunawan. Kalau aku udah insyaf, sayang. Gun memeluk Kiara dari samping. Cie, yang udah insyaf. Lada Karin membuat yang lain ikut tertawa. Gunawan mengelus lagi wajah mungil Kayla yang sedang asyik menyusu. Namun sesekali ibu jari Gun mengelus payudara Kiara yang putih mulus dan hanya terlihat sedikit, karena ia menutupnya dengan baju rumah sakit yang ia kenakan. Apaan sih, Mas? Bisik Kiara sembari menyingkirkan ibu jari itu. Sedikit aja, pelit banget. Bisik Gun. Sekarang ini punya Kayla. Kiara kembali berbisik di telinga suaminya. Gunawan menarik napasnya. Lalu Kayla melepaskan bibirnya dari tempat ia menyusu tadi. Wah, udah selesai ya nyusunya. Sekarang giliran aku yang gedong. Kata Kenan. Gue dulu lah, gue kan bapaknya. Gunawan menyerobot dan segera menerima tangan Kiara. Gunawan masih kesulitan menerima Kayla untuk masuk ke dalam gedongannya. Bukan seperti itu, Gun, tapi seperti ini. Ucap Rasti mengajarkan cara menggendong yang benar. Awas kepala. Celetuk Kenan. Itu tangannya kejepit. Kata Kenan lagi. Pasalnya Gun memang belum menggendong sempurna. Ia baru akan memindahkan tangan itu agar tidak kejepit pada ketiaknya.
Iya, bawel. Sahut Gun pada Kenan. Awas kakinya. Kata Ken lagi berteriak. Hanin, suami lo repot amat sih. Gue jadi gugup nih. Padahal cuma gendong doang. Ketiga wanita itu tertawa. Hanin, Kiara, dan Rasti. Lagian lu ngegendongnya gitu, nggak banget sih. Ucap Kenan. Iya, ini gue lagi belajar, lu jangan bawel. Sahut Gunawan. Udah, ini lama-lama bakal perang dunia kalau Kenan dan Gun masih di ruangan ini bersama. Rasti tertawa melihat putranya dan Gun yang memang sering bertengkar. Iya, udah kayak kucing sama anjing aja sih. Kiara tertawa. Hanin, bawa suamimu keluar ke kantin kek, ke resto bawah sana kek. Kata Gun kesal. Enggak, gue mau gendong ponakan gue dulu. Sahut Ken. Gak usah, sana. Gunawan menghalangi Kenan yang mencoba mendekati putrinya. Nanti lo bisa gendong anak lo sepuasnya. Kata Gun lagi sembari tertawa kecil. Rese lo, belagu. Kenan menatap wajah Gun kesal. Ya udah sana, ajak makan suamimu. Sehabis pulang kerja tadi Kenan belum makan. Kata Rasti pada Hanin. Hanin pun mengangguk. Iya, Mam. Ya udah yuk, ajak Hanin pada suaminya. Ya udah, mending aku pacaran dulu. Bye. Kenan melambaikan tangannya pada semua orang di ruangan itu. Kenan merangkul bahu Hanin, lalu keluar dari ruangan itu. Rasti hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat sang putra yang lama-kelamaan menghilang dari balik pintu. Hanya Hanin yang bisa menaklukkan hati abangmu. Ucap Rasti pada Kiara sembari menatap ke arah pintu setelah Kenan dan Hanin keluar. Namun, Gunawan yang mengangguk. Benar, Mam. Padahal sejak SMA saya tidak pernah melihat Kenan menyukai perempuan. Kiara ikut tersenyum. Ya, padahal dulu Kiara sempat memaki dan menjambak rambut Hanin di depan umum. Tapi dia tidak dendam sama sekali. Benar. Hanin memang wanita yang baik. Sahut Gun. Kiara langsung menatap suaminya dan Gunawan pun menangkap tatapan sang istri. Ia mencari kebenaran. Apa sang suami masih menyimpan rasa pada Hanin? Gun tersenyum ke arah Kiara. Anak mami juga menaklukkan hati saya. Tatapan Rasti beralih pada Kiara dan Gunawan. Apaan sih? Kiara menunduk dan tersipu malu. Rasti tersenyum. Senangnya melihat kalian seperti ini. Gunawan mendekati istrinya dan memeluk dari samping, sembari tangan kanannya tetap menggendong Kayla. Tenang saja, Mam. Saya akan menjaga keluarga saya dengan baik. Ucap Gunawan. Rasti langsung mengeluarkan ponselnya. Mami foto ya. Terpampang wajah Gunawan yang masih dalam posisi tadi, tengah tertawa lebar. Begitupun dengan Kiara yang sedang mengulas senyum. Kenan dan Hanin sampai di lantai dasar. Ada beberapa tempat makan yang masih buka. Ken, aku mau bakso. Hanin menunjuk restoran bakso yang cukup terkenal di tengah sana. Boleh. Kebetulan, aku juga lagi pengen makanan berkuah. Kenan dan Hanin menuju tempat itu. Seperti biasa, Kenan terus menggenggam tangan istrinya. Kamu duduk aja, aku yang pesankan. Kata Kenan sembari melepaskan genggaman tangan yang semula menyatu erat. Hanin mengangguk dan berjalan ke tempat duduk yang cukup sepi. Dan paling ujung, dengan jendela mengarah ke jalan raya. Sebelum sampai di tempat duduk yang Hanin inginkan, Hanin berbincang sejenak dengan seorang pria. Di depan kasir, Kenan melihat itu. Karena mereka berbincang cukup lama dan Hanin tersenyum ke arah pria itu. Kenan kesal. Rasanya ia ingin segera membayar semua yang ia bawa itu tanpa dihitung lagi. Sesaat setelah Kenan selesai membayar makanannya di kasir, ia langsung mendekati Hanin. Namun pria itu pun langsung pergi. Siapa pria tadi? Tanya Kenan dengan wajah yang sudah tak bersahabat. Hanin menggeleng. Tidak tahu, hanya bertanya di mana letak toilet dan ruang perawatan mawar. Terus kamu jawab? Hanin mengangguk. Iya. Lain kali nggak usah dijawab, bilang aja nggak tahu. Kenan mendudukkan dirinya di kursi. Hanin pun mendudukkan dirinya persis di hadapan Kenan. Ucap Kenan lagi dengan rahang yang sedikit mengeras. Hanin menoleh ke arah pria itu. Jangan dilihat. Ucap Kenan dengan menggeser wajah Hanin, agar tidak menoleh ke arah pria itu dan tetap bertatapan padanya saja. Mungkin dia tidak sengaja arah matanya ke sini, kata Hanin. Kenan mulai memakan makanannya dengan wajah dingin dan tidak lagi mengeluarkan suara.
Ken, jangan marah. Kenan masih terdiam sembari mengunyah makanan itu dan mengaduknya. Hanin menarik napas. Ia pun ikut diam sembari mulai memakan makanan itu. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.